Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat dan juga masih diberikan kesehatan tanpa adanya sakit ataupun lain sebagainya. Terima kasih buat teman-teman yang telah masuk ataupun join ke webinar kali ini. Kita akan membahas mengenai Canva for Instagram. Jadi kita akan langsung praktek membuat postingan Instagram menggunakan Canva. Jadi kita tinggal menggunakan HP saja untuk membuat postingan Instagram. Nah, ini merupakan webinar yang ketiga dari Kursus Digital, di mana yang pertama dan yang kedua ialah membahas mengenai pembuatan website. Oke, sambil menunggu, silakan teman-teman untuk yang mau praktek, siapkan satu buah smartphone untuk prakteknya, dikarenakan kan perlu adanya perangkat untuk nonton maupun untuk prakteknya, seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Arsa, dipanggil Kak Arsa, sebagai pengelola kursus digital. Hari ini saya akan memandu teman-teman untuk bersama dengan Kak Heldas untuk belajar Canva-nya. Oke, di sini jadi nanti ada Kak Heldas, Miss Heldas, sebagai pengajar dari program Canva ini. Ia merupakan salah satu orang ataupun kakak yang emang aktif mengajar Canva di YouTube pribadinya. Jadi jangan sampai teman-teman sia-siakan ilmunya. Mohon diperhatikan maupun dipraktekkan saat nanti kita akan praktek. Untuk Canva sendiri bisa di-download di HP ya, di Play Store ada aplikasinya. Nah, untuk hari ini sendiri itu dipersembahkan oleh Kursus Digital, yang di sebuah platform pembelajaran ilmu digital yang harganya sangat murah dan juga dijaminan terlengkap seperti itu. Nah, dikarenakan sudah ada misal dasarnya di sini dengan nama yaitu NH Planner ya, dan juga telah saya take menjadi co-host. Kita akan mulai aja langsung webinarnya. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita niatkan pada hari ini untuk mencari ilmu maupun mencari pengetahuan agar output yang didapatkan nanti dapat menghasilkan suatu output yang maksimal seperti itu. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Silakan mulai siapkan smartphone-nya dan juga perhatikan penjelasan dari Miss Haldas. Kepada Miss Haldas, saya persilakan buat perkenalan terlebih dahulu. Silakan, Miss. Oke, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sudah 45 orang ya. Insya Allah luar biasa, banyak banget. Ini saya langsung share screen aja ya, teman-teman ya. Oke. Kelihatan? Terlihat, Miss. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir ya. Karena kayaknya hari ini hari Minggu ya, waktunya jalan-jalan bersama keluarga mungkinnya ya, atau pergi liburan atau pergi shopping ke mall ya. Tapi teman-teman semua yang hadir di sini menyediakan waktu ya, investasi waktu untuk belajar ya, sharing bersama-sama hari ini bersama kursus digital ya. Dan terima kasih banyak juga kepada Mas Arsa ya, yang sudah mengundang saya untuk sharing pada siang ini ya tentang Canva untuk Instagram gitu ya. Mungkin kita langsung aja ya, sedikit perkenalan dulu nih dari saya, boleh ya? Perkenalan dulu ya, saya Heldas Asnur ya, biasa dipanggil Miss Heldas juga ya. Kalau mau follow Instagram boleh Heldas NH, atau Facebook saya Heldas ya. Kalau mau sharing-sharing nanti di WA juga boleh ya. Ini WA saya dan sosial media saya. Dan saat ini saya adalah co-founder ya dari NH Planner ya. Di mana NH Planner ini
tempat belajarnya mak-mak untuk online shop gitu, untuk berjualan. Gitu. Nah, di sini saya juga untuk menunjang mereka berjualan, kita juga menggunakan Canva. Gitu. Ya, oke, mungkin sekian aja perkenalannya. Kita masuk ke intinya saja, karena waktu kita nggak terlalu banyak ya Mas ya, sekitar 1 jam aja. Oke, kita lanjut. Nah, hal yang pertama mesti kita pastikan ya untuk kita lakukan adalah ini typo juga ya. Apa tujuan orang menggunakan Instagram? Jadi kita sebelum masuk ke Canva-nya kita kenalan Instagram dulu ya. Jadi kita tahu dibikin desain nanti untuk apa, untuk siapa gitu. Nah, jadi kita mesti paham dulu audiens Instagram ini ya. Jadi orang bermain Instagram itu untuk apa sih? Untuk maunya bagaimana sih gitu ya. Nah, kadang kan kalau kita sendiri lagi boring gitu ya, cek Instagram gitu. Terus bagi yang teman-teman lagi kerja gitu sambil waktu luang kerja cek Instagram gitu. Nah, mereka apa yang mereka cari gitu. Nah, selanjutnya mungkin kita stalking teman gitu ya, atau kegiatan lainnya, hiburan lucu gitu. Nah, kita mesti tahu nih desain yang mau kita suguhkan ya kepada audiens kita itu untuk apa gitu. Jadi akun teman-teman itu mesti needs-nya jelas dulu nih. Kalau memang untuk hiburan gitu ya, untuk bisnis ya, untuk yang lainnya itu mesti berbeda nanti, pasti berbeda. Jadi sebelumnya mohon maaf, ini saya lagi pulang kampung ya. Mungkin nanti ada suara ayam berkokok atau ada suara burung dan segala macamnya, itu mohon maaf ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Ya, jadi begitu. Kita mesti tahu audiensnya dulu. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang berjualan ya, sebelum orang membeli produk kita, ya sebelum orang membeli produk kita, mereka mesti mengkonsumsi yang namanya di konten kita gitu, di Instagram. Nah, jadi itu kita mesti cocokin nih, ya kita kenal dulu audiensnya, gitu, ya. Oke. Nah, gitulah kalau kita udah kenal gitu ya mereka audiens kita maunya apa, ya masalah mereka apa, ya mungkin kebutuhan mereka apa, ya dan lain sebagainya, semua bisa kita desain dengan menarik hanya menggunakan handphone, teman-teman. Ya, jadi Canva ini disediakan oleh pendirinya itu untuk orang yang nggak mau ribet, gitu. Ya, beliau bercerita dulu saya itu kalau mau desain itu mesti paham Corel gitu ya, mesti paham Photoshop, mesti butuh PC mungkin atau laptop gitu. Ternyata dia menciptakan hal yang sederhana yang bisa digunakan oleh siapapun dan hanya melalui handphone, teman-teman gitu. Nah, di sini saya mau jabarkan dulu ya, apa saja bagian Instagram yang bisa kita desain di Canva. Yang pertama tentunya foto profile. Nah, jadi kalau foto profile ini kalau untuk Instagram pribadi tentunya foto pribadi ya, dan untuk bisnis mungkin saja logo gitu. Nah di Canva itu kita bisa juga bikin logo teman-teman ya, bikin logo sederhana. Bahkan peserta kelas kita itu karena sudah seringnya belajar Canva gitu ya, dia bisa menjual logo gitu. Jadi ada online shop gitu yang mau minta bikinin logo, oke dibayar 50.000 gitu ya. Nah, jadi cuma melalui handphone aja dia bisa menghasilkan cuan gitu, istilahnya di zaman sekarang gitu ya. Selanjutnya sampul highlight story. Nah, jadi highlight story itu kalau kita buka Instagram, kadang kan ada tuh ya di bawah bio, ya di bawah bio itu bulat-bulat ya. Nah, itu highlight story namanya, itu kita bisa kasih sampul yang cantik, yang rapi, teman-teman. Jadi, istilahnya kalau kita ibaratnya bangun Instagram jualan gitu ya, jadi etalasenya itu rapi gitu. Nah, itu highlight story namanya ya. Dan tentunya kita bisa mendesain feed ya. Desain feed itu nanti ada IGTV di sana gitu ya, sampul IGTV-nya kita bisa lihat kadang IGTV orang-orang itu kok bisa ada bingkainya, ada gambarnya, itu kita bisa juga desain melalui Canva gitu ya.
Dan sekarang lagi heboh-hebohnya Reels nih adalah fitur baru dari Instagram ya. Nah, fitur Reels ini juga bisa kita kasih cover yang menarik ya untuk supaya banyak yang nonton gitu ya. Selain dari isi videonya, nanti kita bisa juga desain di Canva. Jadi update terbaru dari Canva itu dia juga sudah menyediakan tempat kita mengedit video, teman-teman ya, gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau langsung di kolom chat aja ya nanti. Nah, kita berkenalan dulu nih, ukuran kiriman Instagram dulu ya, postingan di Instagram. Ya, di Canva itu sebenarnya sudah ada ya ukuran-ukurannya ya. Jadi postingan yang biasa ya 1x1 ya, atau 1080 kali 1080 ini 1/1 itu yang biasa aja. Nah, kalau teman-teman yang biasa lihat ada carousel yang digeser-geser begini ya, nah itu kan agak panjang ya desainnya. Nah, itu kita pakai ukurannya 1080 kali 1350. Nah, untuk IG Story ya, untuk IGTV sama Instagram Reels, nah itu pakai 1080 kali 1920 gitu. Nah, kita masuk aja ke Canva-nya supaya teman-teman ada gambaran nih ya. Oke, di sini sudah install semua, boleh saya tahu ya. Kalau udah install boleh di komen sudah di kolom chatnya. Jangan-jangan nanti pada tidur ternyata jadi ngomong sendiri. Oke, sudah pada install. Sip, sip, sip. Oke. Saya mau share dulu ya, share screen dulu. Share handphonenya, jadi saya pakai handphone ya teman-teman ya, bukan pakai ini, bukan pakai laptop gitu. Jadi supaya nanti bisa lihat. Oke, di sini sudah kelihatan handphonenya? Sudah ya? Sudah. Oke, nah ini Canva, logo Canva yang ini ya. Oke, saya ambil ini dulu supaya ada. Nah, ini Canva nih, ya. Sama ya, Canva yang kita install sama ya, kita buka aja. Oke. Nah, ini tampilan dalam Canva, teman-teman ya. Di sini ya, di sini sudah ada sebenarnya kiriman Instagram. Saya ambil ini dulu deh. Oke, supaya teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, di sini ada tertulis kiriman Instagram ya. Kelihatan ya, kiriman Instagram ya. Di sini juga ada template-template lainnya nih, banyak banget yang disediakan Canva. Tapi khusus hari ini kita bahas Instagram dulu aja ya. Karena kalau bahas-bahas yang lain nanti lari dari materinya ya. Jadi sebenarnya kita bisa langsung ambil dari sini nih, kiriman Instagram gitu ya. Kita cek dulu nih. Sini Canva sudah sediakan template-template ya, template-template yang cantik-cantik yang bisa tinggal kita edit. Nah, tinggal bisa kita edit gitu. Atau teman-teman mau ukuran khusus nih ya, karena tadi kan 1/1 doang tuh ya, 1/1 doang di ininya, di kiriman Instagramnya gitu ya. Nah, kita mau ukuran yang lain gitu. Kita ambilnya yang ini, logo plus ya, kelihatan logo plus di sini. Nah, di sini bakalan keluar macam-macam ukuran nih, ya. Ukuran cerita Instagram ada, kiriman Instagram ada, gitu ya. Nah, kita bisa bikin ukuran khusus sesuai yang kita mau gitu. Kita cek di sini, kelihatan ya logo plus di sini ukuran khusus. Nah, di sini ukurannya ada berupa piksel, inci, milimeter, sentimeter gitu. Jadi sebenarnya untuk kita buka
jasa desain untuk percetakan juga lumayan bisa sih ya menggunakan Canva gitu ya. Jadi nggak terlalu buram gitu lah. Jadi sama aja lah dengan desain-desain lainnya, platform lainnya gitu. Nah di sini kita tinggal ketikkan nih ya, umpamanya tadi 1080 ya kita bikin 1:1 aja. Oke, lalu kita klik buat desain baru. Nah, sebenarnya di sini ada dia sarankan ya, sarankan kiriman Instagram. Jadi kita mulai dari dasar aja ya, buat desain baru. Oke. Nah, sekarang kelihatan ya di sini. Nah, di sini bakalan ada nanti muncul template yang dia sarankan, teman-teman. Jadi kita bisa langsung edit template ini atau mau bikin desain sendiri gitu. Nah, hari ini saya mau ajak, mungkin teman-teman sudah biasa menggunakan Canva ya, dengan mengedit-edit yang sudah ada nih gitu ya. Umpamanya tinggal ganti warna, ganti tulisan, ganti foto gitu ya. Nah, sekarang kita bakalan bikin dari blank canvas gitu ya, istilahnya yang kosong ini. Nah, sekarang kita mau tambahkan apa dulu? Umpamanya tambahkan foto produk gitu ya. Kita klik logo plus yang di bawah sini, ya, logo plus di sini. Teman-teman di sini masuk ke unggahan. Oke, unggahan. Nah, di sini bakalan saya masukkan foto produk nih, sebagai contoh. Oke. Nah, seperti ini. Pokoknya kita mau desain produk nih ya. Oke. Jadi kita tinggal menghias teman-teman ya. Hiasan di sini maksudnya apa? Canva ini sudah menyediakan aset-aset yang banyak banget nih ya. Aset-aset hiasan yang banyak banget. Jadi kalau umpamanya kita pakai Pixel Lab gitu ya atau pakai yang lain, itu kita mesti download lagi nih, download dari Google atau dari Pinterest atau dari mana gitu ya. Kita tinggal klik logo plus ya. Lalu kita pilih yang namanya elemen. Nah, elemen. Nah, di sini bakalan banyak teman-teman ya. Kita mau nambahin apa umpamanya? Kita mau hias pakai bunga gitu ya. Kita pilih bunga. Ya, kita klik bunga, lalu kita klik cari nih. Oke. Oke. Nah, ini bakalan keluar macam-macam elemen yang berhubungan dengan bunga gitu ya. Ada juga stiker seperti ini gitu ya yang lebih menarik gitu. Nah, oke. Nanti saya akan perlihatkan ya yang pakai bunga yang tidak bergerak-gerak seperti ini sama yang ini itu nanti hasilnya bakalan beda, teman-teman. Kalau teman-teman mau single image gitu ya atau bukan video, pakai yang ini. Jangan yang pakai yang bergerak-gerak. Kalau pakai yang bergerak-gerak seperti ini nanti hasilnya mesti video. Ya, kita nggak bisa jadiin gambar nantinya gitu ya. Ayo kita coba pakai yang ini ya, pakai yang ini. Nah, ini hasilnya nanti berupa video, teman-teman. Ya, beda lagi nanti ini pakai yang bunga yang lain tadi. Gitu. Ya, kita coba dulu. Kita cari ya. Teman-teman pakai yang grafis ini aja ya, grafis ini aja. Jadi nanti nggak ada stiker-stiker yang lainnya. Oke, kita coba yang ini nih, paling atas biar nggak lama ya. Oke, nah ini warnanya ini fokus saja. Ini warnanya hitam ya, warnanya hitam, kurang menarik. Ya ini kita mau kasih warna yang cocok dengan kita. Gitu. Jadi teman-teman mesti tahu nih target marketnya siapa nih. Ya, umpamanya kalau ini kan produk kesehatan, jadi ini kan lebih ke warna-warna hijau muda gitu ya, ke natural-natural gitu. Jadi teman-teman tinggal masukkan ya, klik desain ini, ya klik yang ini ya. Lalu pilih warna ya teman-teman ya. Lalu di sini bakalan macam-macam nih ya. Ini karena saya pakai Canva Pro ya, jadi sudah banyak
ininya ya, palet-palet warnanya. Kalau yang biasa nanti bakalan muncul yang paling bawah ini aja. Nih ya. Dan kita di Canva ini juga bisa ngambil warna dari foto yang udah kita masukkan nih. Tuh, jadi umpamanya kalau ada desain yang kita suka gitu ya, kita nggak tahu nih warnanya apa, susah banget nyari warnanya gitu ya. Kalau di Photoshop atau Corel mungkin kita tinggal pakai pipet atau apa gitu ya di sana. Nah, di sini kita tinggal klik nih warna yang kita suka gitu. Nah, ini saya mau pakai warna yang ini deh. Ya, yang ini. Oke. Yang ini deh, ya. Nah, selanjutnya hiasannya juga kita mau ganti yang ini. Jadi warna yang cocok nih ya. Kelihatan ya? Ini klik. Nah, ini di sini ada warna ya. Sini ada efek macam-macam ya. Kita ganti warnanya aja. Oke. Di sini bakalan kita ganti warna putih deh ya. Nah, putih atau warna ini deh. Oke, warna putih, boleh. Oke, nah ini ada yang ketinggalan nih teman-teman ya. Sebaiknya fotonya ini backgroundnya dihapus ya. Nah, karena saya punya Canva Pro, saya bisa hapus backgroundnya langsung dari sini nih. Saya langsung dari Canva-nya, langsung pilih efek, lalu hapus background ya, hapus latar belakang. Nah, kalau teman-teman nggak punya Canva Pro, nanti teman-teman pakai penghapus background atau remove BG juga bisa. Apa dulu? Buat nasi goreng. Enggak. Gitu. Maaf Kak, di mute Kak. Oke, oke. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ini kan terlalu mencolok ya warnanya ya. Jadi ini kita bisa turunkan lagi opacity namanya ya, atau transparansi ya. Teman-teman tinggal lihat di bawah. Teman-teman tinggal lihat di bawah. Oke. Jadi kalau di kampung ini agak susah ya teman-teman ya. Jadi kalau sinyal atau apa gitu. Jadi mohon maaf ya kalau ada kesalahan teknis seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, seperti elemen yang ini, kalau bisa jangan terlalu mencolok gitu ya. Pokoknya ini mau kita pudarkan sedikit warnanya gitu ya. Kita atur transparansi. Nah, teman-teman tinggal geser-geser aja yang di bawah sini nih ya. Transparansi, klik, lalu ini agak diturunkan gitu, agak memutar, mudar-mudar seperti ini. Ya, kelihatan ya? Oke. Nah, ini kayaknya warna di laptop sama di handphone saya agak beda nih. Karena resolusinya beda nih ya. Apa? Oke, nah ini kita bisa duplikat. Ini kita klik, lalu kita pilih di bawah sini ada duplikat ini. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi ya. Cari-cari lagi. Oke, ini yang simple aja ya teman-teman ya. Takutnya nanti ada yang masih baru dan belum pernah pakai Canva, takutnya pada bingung. Nah, oke. Kita atur ya, kita atur desainnya seperti apa. Oke. Nah, ini kita bisa duplikat lagi. Mau desainnya seperti apa nih? Nah, kita tinggal taruh-taruh di pojok kanan. Oke. Sekarang teman-teman juga bisa tambahkan elemen lainnya nih, kayak masih kosong ya. Jadi kalau mau terlihat ini kan produk herbal ya. Jadi kita mau desain itu umpamanya ada daun-daunnya gitu ya. Jadi teman-teman tinggal cari nih di sini daun gitu ya. Daun. Nah, oke, nah ini bakalan keluar macam-macam daun teman-teman ya. Oke, saya biasanya pakai yang ini. Ya, kalau nanti teman-teman di sininya nggak muncul yang gratis,
klik yang ini ada garis 3 di sini, garis 3 di sini. Lalu teman-teman pilih yang ini nih, yang gratis, ya, gratis. Ya, terapkan filter. Jadi nanti yang muncul yang gratis aja. Takutnya nanti teman-teman baru install dan punya yang berbayar gitu ya. Jadi pada saat save nanti bakalan ditagih gitu pembayarannya. Atau kalau kita nggak bayar ada watermark. Ya. Oke, nah ini nih. Kita taruh di sini. Ya. Nah ini kan dia di depan ya. Di depan produk kita bisa atur nih posisinya. Ya, kita bisa atur posisinya. Ini klik ya posisi, klik mundur ya, klik mundur tuh. Jadi kita bisa menyesuaikan. Oke, kita geser. Oke, nah ini ya. Kita duplikat lagi supaya sama. Nah ini saya mau hijaunya sama-sama keluar nih ya. Ini kita bisa balik teman-teman ya. Kita bisa balik, kita bisa putar. Ya, jadi daun hijaunya bisa ke sini nih. Nah, ini ada fitur balik di sini ya. Fitur balik. Oke, mau balik ke horizontal atau mau balik vertikal gitu bisa. Oke ya. Nah, ini kita taruh di belakang lagi, kita posisinya mundur. Nah, jadi karena ini kita mau bangun Instagram jualan ya, beda lagi nanti kalau mau bangun Instagram motivasi gitu tentunya, atau mau bangun Instagram motivasi muslim gitu, teman-teman tinggal cari ya, tinggal cari di sini Islam gitu, Islam umpamanya ya, Islamic. Nah jadi ini SEO-nya atau pencariannya itu sesuai dengan maunya kita. Tuh banyak banget. Kalau mau nggak ada yang foto-foto begini, kita tinggal pilih yang grafis, ya, grafis, lalu ininya yang gratis, gitu ya. Jadi teman-teman nanti nggak ditagih saat mau share. Ya, jadi ini banyak banget elemennya. Kita mau cari lagi yang tadi sih, supaya kami. Oke. Ini kayaknya background-nya saya mau agak pudarkan aja ya. Oke, nah di sini nih kita bisa atur. Ya teman-teman lihat ya tadi ini yang ada pelangi-pelangi ini. Nah ini kita bisa geser-geser supaya warnanya nggak terlalu kuat nih. Ya. Oke. Sip. Nah jadi begitu teman-teman ya. Nah ini kita tinggal tambahin tulisan di sini nih ya. Namanya mau tulisan apa? Kita tinggal klik plus. Ya, di sini bisa tambahkan teks ya. Ini geser nih di bawah sini, lalu cari teks. Oke, nah ini teks kita bisa lihat di sini banyak ya, ada efek-efek yang neon-neonnya yang lagi banyak dipakai orang juga ya sekarang gitu. Nah ini bisa kita pakai juga nih. Nah kita pakai yang dasar aja, yang dari dasar aja kita tambahkan judul ya, tambahkan judul. Kita klik tambahkan judul. Nah, di sini kita mesti tambahkan tulisan nih. Nah, ini karena produk untuk jantung ya. Jantung sehat alami. Oke. Nah, ini kan tulisannya masih biasa aja ya. Kita bisa ganti nih. Ganti tulisannya ini, ya, ganti tulisan fontnya. Nah, ini fontnya banyak banget nih, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini font yang kreatif. Kalau nanti di sampingnya ada mahkota-mahkota, itu teman-teman nggak bisa pakai ya kalau belum bayar. Nah, teman-teman tinggal pilih aja yang gratis. Ini karena saya sudah pakai yang berbayar, jadi nggak ada mahkotanya kadang ya. Oke, saya suka yang ini, biasanya nih.
Kita checklist ya. Oke, kita checklist. Oke, ini kita ganti warnanya bisa juga nih. Ya. Oke, ini warna di handphone sama laptop saya beda nih. Karena resolusinya beda, teman-teman. Ya, ini kalau mau bunganya diganti juga boleh sama daun-daun yang ini ya. Daun-daun yang ini kita tinggal putar-putar aja. Ini. Oke. Kita taruh ini ke belakang lagi. Posisinya mundur. Nah, ini kita nggak usah pakai bunga ya. Ini soalnya contoh aja tadi teman-teman ya. Duplikat. Oke. Nah, dengan begini aja ya, dengan begini aja teman-teman sudah bisa membuat kiriman Instagram gitu. Nanti kalau ada yang mau ditanya boleh ya. Oke. Ini mau ditambahkan lagi, umpamanya duplikat lagi desainnya gitu ya. Jadi untuk membuat desain ini sebenarnya gampang-gampang susah ya mencari inspirasinya gitu teman-teman ya. Jantung sehat hanya ini bahasa marketing ya, hanya nah umpamanya ini. Oke. Nah, selesai teman-teman hanya dengan handphone. Kira-kira berapa menit nih ya? Mungkin hanya berapa menit kita bisa membuat desain seperti ini. Ya, kita mau save gampang. Klik atas ini, jangan klik yang bawah ini ya. Kadang kalau kita pakai panah ke bawah ini resolusinya jadi turun ya. Kita klik yang resolusinya tinggi aja nanti. Kita klik ini yang ke atas ya. Lalu kita klik save sebagai, simpan sebagai. Oke. Nah, di sini kita bakalan diminta untuk save berupa PNG. Ya, ini macam-macam. Mau di pack juga bisa, atau mau berupa PDF, atau berupa video juga bisa. Nanti mungkin kalau membuat desain video atau yang lainnya bisa kita di lain pertemuan ya. Karena waktunya memang terbatas, sebelumnya kita lanjut diskusi nanti ya. Setelah ini kita langsung klik unduh. Ya, ini klik unduh. Oke, sebentar. Ini karena pakai Apple Mirror yang gratisan nih, teman-teman ya. Oke. Nah, ini tinggal unduh nih. Ya, unduh. Oke deh, jadi gitu. Jadi gampang banget nih untuk supaya kita bisa membuat desain. Jadi fiturnya gampang ya lewat handphone, bahkan emak-emak juga bisa gitu. Atau bahkan yang baru-baru belajar desain, tinggal tempel-tempel doang, teman-teman ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan ya tentang seputaran membuat desain Instagram, boleh silakan bertanya ya sambil kita lanjut. Ya, mungkin sekian Mas materinya. Untuk sederhana aja nih sharingnya. Sekitar beberapa menit, sudah setengah jam juga ya, luar biasa juga nih. Kalau ada pertanyaan, kita persilakan Mas. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Heldas atas penjelasannya. Wah, sangat menarik sekali ya. Jadi dengan menggunakan handphone saja kita bisa membuat sebuah desain yang emang sangat wow ya. Apalagi kalau misalkan punya versi Pro-nya. Nah tadi teh ada yang bertanya kalau untuk versi Pro-nya berapaan ya katanya seperti itu. Katanya? Kalau untuk versi Pro-nya berapaan harganya? Katanya Oh, seperti itu. kalau Persito itu langsung dari Canva-nya bisa ya. Itu macam-macam harganya. Tapi kalau teman-teman mau, itu banyak yang jualan di Shopee ya, tapi pilihnya hati-hati juga gitu. Ada yang sistem invite team ya, teman saya itu ada jual 97.000 setahun, Mas. Ya, jadi itu istilahnya beli Canva-nya gotong royong gitu. Jadi kita sistem invite team, jadi nanti orang yang jualnya
beli Canva sendiri, tapi dia bisa invite orang lain ke Canva-nya dia, akun adminnya. Itu lebih murah. Nah, kalau langsung itu biasanya ada yang 300.000 setahun gitu kan. Bahkan kalau kita nggak dapat promonya itu bisa sebulan itu 300 ribuan gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya bisa buka jasa desain, kalau uang 300.000 sebulan itu murah sih. Karena kalau saya sendiri buka jasa desain Instagram ya Mas ya, satu akun itu bisa orang bayar 1 juta gitu. Kita sediakan kontennya selama 1 bulan gitu kan. Nah tentunya kalau banyak klien nggak berasa juga gitu. Kalau kita langganan langsung ke Canva gitu. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Oke, buat teman-teman yang emang mau bertanya perihal teknis ataupun hal lainnya, silahkan bisa raise hand dulu ataupun langsung di kolom chat. Saya mau bertanya gitu. Nanti akan dipersilahkan untuk bisa langsung membuka mic-nya. Silakan. Ke Handal. Oh ini ada yang bertanya ya, Canva bisa dipakai buat menggambar nggak gitu ya? Ada di kolom chat nih. Kalau pakai PC terus mau masukin gambar file yang dari WhatsApp, apakah harus edit dulu? Oke, kita jawab satu-satu kali ya Mas ya. Ini ada 2 Iya. pertanyaan nih. Oke, kalau untuk menggambar bisa teman-teman, tapi kita nggak bisa bikin gambar langsung sendiri gitu ya, nggak bisa bikin lukis sendiri. Tapi kita bisa pakai elemen-elemen yang ada di Canva gitu. Umpamanya kita mau bikin gambar pemandangan gitu ya. Ini saya share screen lagi deh, biar ada gambaran juga nih. Ya, ada gambaran juga untuk mau bikin yang Instagram yang menggambar nanti umpamanya. Oke. Saya share dulu. Udah muncul belum ya? Belum muncul, Kak. Belum ya? Ini sebentar. Oh, ini. Kalau yang menggambar itu sebenarnya ada juga ya. Itu bikin flat design gitu. Jadi gambar-gambar pemandangan gitu muncul di Instagramnya gitu ya. Bisa juga teman-teman. Oke, kita share dulu. Ini yang kelihatan apa ya? Udah Belum kelihatan muncul, apa? Kak. Masih. Nah, udah belum. Udah muncul tadi. Oh, udah muncul. Ya. Oke, aku ulang deh. Aku ulang lagi deh ya. Oke, nah ini udah muncul ya. Jadi teman-teman kalau mau menggambar itu kita pernah bikin ya, atau mungkin ada di sini ya, aku lihat dulu nih. Desain menggambar gitu ya. Oke. Jadi kita itu bikin gambar pemandangan gitu ya, dengan menggunakan Canva. Ini udah jauh banget sih kayaknya di bawah karena banyak desain yang udah dikerjain. Ya ini saya kasih gambaran aja ya. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa susun-susun elemen ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa juga ya. Jadi teman-temanku ya yang udah ikut-ikut kelas Canva kita itu mereka jadi kreatif banget gitu. Ternyata bisa kayak bikin lukisan loh di Canva gitu ya. Ini. Oke, pemandangan gitu ya, pemandangan. Oke, gunung deh. Gunung water color ya. Nah, ini kita klik grafis. Jadi bagi yang suka umpamanya menyediakan gambar-gambar gitu ya, teman-teman nanti masukkan aja ya gambar-gambar seperti ini, mereka susun nih, gini disusun, ya disusun. Nanti dimasukkan lagi rumput, gitu ya, pohon, ya. Oke. Jadi kita bisa gunakan Canva ini macam-macam teman-teman ya, pohon.
Ini kita lihat dulu ada nggak pohon. Nah, yang ini nih ya. Taruh rumput di sini, gitu di sini. Ya. Jadi ini mereka susun-susun. Ya, jadi kayak lukisan jadinya gitu loh. Ya. Semuanya di sini. Atau di sini kita kasih pohon ya. Ini jadi kita bikin ini nih. Kayak kita waktu SD gitu ya. Oke, kita cari dulu nih pohon yang cocok nih. Oke, kita lihat. Jadi ini tanpa ini tinggal tempel-tempel doang, teman-teman, tinggal kreativitas kita menempelnya bagaimana gitu ya. Oke, nah ini. Ya, tadi ada yang suka menggambar seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini tinggal susun-susun aja. Jadi sebuah pemandangan gitu ya. Kalau yang depan biasanya agak gede pohonnya. Oke, dimundurin. Ini posisinya dimundur ke belakang. Oke, umpamanya di sini mau ada orang lagi berkemah nih, berkemah gitu ya. Oke, karena saya lidahnya Sumatera ya, Pekanbaru, Riau, jadi agak lidah-lidah Melayu nih teman-teman. Mohon maaf nanti kalau bahasanya agak aneh-aneh. Oke, ini jalan, kita cek jalan dulu. Atau tenda. Ini kita lihat ada nggak ya tenda yang bisa kita taruh di sana. Ini kayak ada perkemahan di sini. Oke, taruh di sini. Nah, tuh. Jadi gambar yang bagus juga gitu. Ini kita tinggal atur warnanya. Atur warna, transparansinya gitu, seperti ini. Kalau cocok. Nah, kita tambahin. Kalau mau tambahin orang, mungkin bisa juga gitu. Nah, jadi kalau bagi ini di sini ada emak-emak nggak ya yang punya anak? Kalau anaknya suka gambar, gitu diajarin tanpa bisa juga, gitu. Jadi bisa untuk teman bermain anak juga nih. Ya. Nah, ini kita taruh orang atau api unggun deh ya. Oke. Kita lihat api unggunnya yang cocok. Ini yang simpel aja ya teman-teman ya. Maaf kalau nggak bagus, tapi kita buru-buru juga. Oke, kita lihat yang ini aja dulu kayaknya. Kita taruh di sini. Tuh. Oke. Nah, jadi deh kalau mau nambahin orang kita tinggal cari orang. Nggak kelihatan ya? Ini bentar. Oke, nah ini jadinya seperti ini. Nah ini pemain kita mau tambahin ada burung di sini ya, lagi terbang gitu. Jadi yang untuk menggambar bisa tersalurkan juga nih ya, inspirasinya. Oke, nah ini burung lagi terbang-terbang pemain di atas ini. Gitu. Tuh, ini cuma pakai kanvas. Kalau orang nggak tahu ini bisa jadi nih lukisan pakai apa gitu kan. Tuh, bisa kalau untuk menggambar teman-teman. Ya, mungkin sekian Mas untuk menggambar. Mungkin. Oke, terima kasih Kak atas penjelasannya mengenai yang tadi ya. Bisa nggak sih Canva buat menggambar? Bisa ya, Bisa teman-teman. banget. Tapi Oke, cuma yang lain buat yang mau tempel-tempel. bertanya silahkan bisa on mic aja supaya bisa Iya, saring ya. Tadi lebih Mas Taufik enak. mau bertanya. Silahkan Mas Taufik. Baik, terima kasih. Saya mau tanya Kak, kan ini kan bisa juga buat
kayak desain banner kan. Iya, bisa. Nah, saya pernah dibikinin sama temen. Maklum saya masih awam kayak desain kayak gini. Dikirim udah jadi, terus saya cetak gitu. Jadinya tuh di percetakan hasilnya kurang bagus, Ngeblur kayak ya. blur. Nah itu katanya pengaturan setting pixelnya itu gimana Kak? Atau ke meternya? Iya, jadi kalau untuk percetakan, teman-teman mesti gunakan yang lebih besar ininya. Jadi kan ada ukuran ya, ukuran inci ya. Jadi tadi mana nih? Besar lagi deh ya. Oke. Nah, biasanya kalau ada yang mau cetak, itu kita pakai ukuran yang gede gitu. Kalau pixel itu terbatas, cuma 7.000 gitu, paling maksimal. Tapi kalau inci ini kan lebih besar nih, sama sentimeter gitu ya. Jadi mungkin temannya waktu itu nggak pakai ukuran, lupa ganti nih ukuran yang ininya gitu. Jadi nanti coba deh ukurannya lebih diiniin. Kalau inci kan lebih gede ya ukurannya gitu. Jadi kita bisa gunakan. Jadi Canva update terus sih, jadi bisa menyediakan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi ini masih sederhana teman-teman, kalau mau yang lebih banyak lagi, mungkin nanti waktunya yang terbatas gitu. Nanti lain waktu, mudah-mudahan nanti Mas Arsa lebih bikin umpamanya webinar lagi gitu ya. Oke. Gitu. Barangkali gitu Kak Taufik, apakah sudah jelas? Siapa tadi ya Mas Taufik ya? Iya, terima kasih Kak. Ya mungkin dulu teman saya kurang memperhatikan pixelnya. Jadi kalau kita umpamanya langsung pakai template-template yang di sini, kadang ukurannya tuh kecil gitu. Jadi kalaupun kita nggak pakai inci ya saat save ya, kalau ini untuk Canva Pro ya, cuma bisa pakai fitur Canva Pro sih kalau kita saat save. Ini kita bisa tingkatkan kualitasnya. Oke, sebentar. Nah, ini kita save yang ke atas. Kita simpan sebagai. Nah, ini ukurannya tuh kita bisa tingkatkan 3 kali lipat. Ya, tapi ini fiturnya hanya untuk anak satu. Ya, kalau nggak tuh ini nantinya nggak bisa digeser dan nggak bisa di save gitu. Minta bayaran. Jadi teman-teman kalau bisa nanti dicari-cari deh kalau ada yang jualan murah. Gitu. Oke, sangat menarik ya. Ketika kita punya Canva Pro, semuanya terbuka ya. Apakah itu fiturnya maupun aset-asetnya yang ada di Canva Pro, semuanya bisa digunakan ya Kak? Iya, banyak banget, ribuan. Oke, selanjutnya ke arah Mas Zulfikar, silahkan. Mau tanya Kak, untuk artboard Canva itu apakah bisa disetting ulang ya? Misalkan ukuran lebar kali tingginya itu 1850 pixel kali 1350 pixel atau ukuran 4:5. Kalau memang ada, apakah itu bisa diaplikasikan di versi yang Canva yang Pro? Yang maksudnya yang gratisan. Oh bisa, bisa. Ulang ukuran artboard. Iya, tadi mau ukuran yang beda ya. Ya, pokoknya kita klik ini. Nah, ini teman-teman mungkin kadang langsung pakai template yang ada gitu. Nah, di sini sebenarnya ada ukuran khusus nih. Kita bisa edit langsung. Mau kemana 1.500 kali berapa tadi? 1850 kali 1350. 4:5 Kak. Oke, 1850 ya. Kali 1350. 300. Ah, ini bisa. Instagram feed Kak. Ya. Nih. Tuh. Versi gratisan bisa ya Kak ya? Bisa. Ini fiturnya gratis kok kalau yang ini. Yang ukuran khusus ini. Jadi dia agak ini ya, nggak memanjang gini gitu. Instagram bisa juga kok pakai yang ini ukurannya. Nanti tinggal atur dimensi khusus. Nah, di-set aja Canva-nya ya. Ada dimensi khusus di sana. Di bagian pojok itu ya Kak ya? Iya, tinggal klik ulang custom. dimensi khusus itu.
Kalau bahasa Indonesianya. Oh, ini versi Android ya, Kak? Bukan versi PC ya? Kalau di PC ada juga. Kalau di PC sama kok. Ada nanti dimensi khusus juga namanya. Sebenarnya kalau teman-teman punya laptop juga lebih enak gitu, desainnya di sana lebih leluasa gitu ya. Kalau pakai jempol-jempol mungkin kadang susah gitu ya. Apalagi nanti kalau bikin desain yang detail banget, mesti dikecilin, dibesarin. Gitu. Tapi pakai handphone aja bisa maksimal kok. Gitu. Masih, Kak. Sama-sama, Mas. Oke. Selanjutnya untuk Kak Satwika Satria, silahkan bisa on mic aja. Oke, makasih Kak. Mau nanya ini Kak, Ya. cara bikin post carousel tuh gimana Kak ya? Oke, carousel ya. Sebenarnya carousel itu bisa dengan dua cara. Ya, yang pertama kita bikin tinggal simek begini nih. Tapi kita bikinnya beberapa slide. Teman-teman ini bisa lihat ya. Carousel sih ukurannya biasanya pakai yang agak panjang. Tapi pakai ini juga nggak apa-apa sih ya. Ini teman-teman tambahkan lagi di sini, tambahkan lagi di sini. Jadi carousel itu kan bisa maksimal 10 ya Instagram. Jadi ini bisa di banyak seperti ini nih. Ya, umpamanya slide 1 itu kan nyambung-nyambung ya. Nanti seperti contoh saya masukkan ini. Ya, ini kan nanti di sana tuh kepotong ya. Carousel itu kepotong umpamanya. Biasa kayak gini kan, kepotong ujungnya sini. Nah, ini kita bisa potongannya tuh taruh sebelah sini gitu. Nah, kira-kira pasnya di mana gitu. Oke. Nah, ini lihatnya di sini nih. Nah, nanti carousel begitu biasanya. Nah, kalau mau gampang ya, kita bikinnya langsung panjang. Ya, langsung panjang itu seperti apa? Umpamanya klik ukuran khusus ya, bikin 1080. Nah, ini mau bikin umpamanya berapa slide gitu. Umpamanya 3 slide gitu. 1080 kali 3 berapa ya? 4320 ya. Oke. Sip. Oh, ini kebalik teman-teman, maaf. Kebalik nih. Kebalik. Jadi yang di sini nih 4380 kali 1080. Jadi satu ukuran Instagram itu kalau bisa minimal itu ukurannya 1080 ya. Oke. Sip. Nah, ini 3 slide nih. Ya, 3 slide. Jadi teman-teman nanti ini mesti dipaskan ya. Saya ini pakai grid. Ya. Di sini teman-teman cari di amend, di sini kasih grid. Grid. Oke. Nah, ini bisa dijadikan penggaris sementara nih ya. Kita ambil ini ya. Kita ambil ini. Kita zoom ya, zoom sampai ini jadi garis bantu nih ya. Garis bantu. Maaf Kak, itu terkoneksinya. Oh iya. Mati device-nya. Oke. Jadi teman-teman harus siapkan garis bantu. Kalau dulu saya bikin garis bantu sendiri. Sekarang Canva sudah sediakan. Nah, ini saya pakai 3 begini ya. Nah, jadi ini sudah dibagi 3. Nanti desainnya saya bikin satu-satu nih di sini. Satu-satu di sini ya. Di zoom aja begini. Ya, di sini satu desain ya. Di sini satu desain. Di sini satu desain. Nah, jadi nanti bakalan nyambung-nyambung gitu, teman-teman. Ya, umpamanya tadi kayak ini. Nanti tinggal kita potong aja. Ya, kita potong. Oke. Nah, ini maaf. Ini taruh di sini namanya ya. Nanti tinggal potong aja saat save. Nah, ini singkat aja ya. Cara desainnya tadi sudah kita ajarkan.
Oke, simpan sebagai, saya biasanya saya maksimalkan nih ininya. Nah, udah pakai yang pro gitu. Simpan. Nah, setelah simpan ini kita pakai aplikasi kedua lagi, aplikasi bantunya. Ya, bisa pakai Instagram ya, tapi kalau nanti umpamanya desainnya sudah panjang, 7 slide atau 10 slide, itu kita nggak bisa pakai Instagram lagi ya. Contoh saya pakai ini nih, 3D ini, 3D. Oke, di sini kita tinggal potong ya, tinggal potong. Kita pilih yang panorama ya, izinkan panorama. Kita ambil desain yang tadi kita sediakan tuh ya. Nah ini karena ukurannya tadi nggak sesuai ya, harusnya ukurannya itu 10, 80 itu mesti dikali 3 nih ke sampingnya ya. Nanti oh ini bisa 4 nih teman-teman ya, kali 4 berarti tadi kita bikinnya. Jadi ini bisa jadi 4 bagian nanti, 1, 2, 3, 4 ya. Ini tinggal dipotong gitu. Nanti postingnya satu-satu ke Instagramnya gitu. Gitu. Kira-kira terjawab sudah ya? Makasih, Kak. Cara simpelnya begitu ya. Nanti dicoba otak-atik aja. Oke, barangkali karena sudah waktunya telah mau habis. Mungkin terakhir Iya. Kak, Boleh. banyak yang bertanya perihal ini Kak, kalau misalnya kita udah menguasai nih Canva ini, apa aja sih peluang-peluangnya gitu? Kalau udah menguasai Canva, karena kan bakal menjadi penyemangat sekali ya buat teman-teman sekalian. Kalau misalnya udah punya kemampuan Canva ini, apakah bisa diuangkan atau bagaimana lah pokoknya biasanya? Banyak banget teman-teman ya. Jadi monetisasi atau cuan dari Canva ini banyak. Yang pertama, kalau dari saya sendiri ya pribadi, itu saya bisa bikinkan desain Instagram ya, desain Instagram yang pertama kali. Desain Instagram ini saya buat banyak ya sebagai template, nanti saya jual gitu. Jadi template ini orang tinggal gunakan aja, insert folder. Jadi template-nya itu nggak pasaran. Kalau kita langsung pakai yang langsung di Canva itu kan pasaran banget tuh, banyak yang pakai gitu ya. Tapi kalau yang kita bikinkan sendiri gitu, orang pada suka gitu. Nah, awal-awal saya main Canva itu saya jualan template-nya, Mas. Gitu. Lumayan sih kalau jadi saya servisnya itu begini. Jual template terus gratis nanti bimbingan Canva-nya gitu. Nah, caranya gitu. Kita ajarin juga dia ngedit-ngedit template-nya gitu kan. Terus juga saya itu buka jasa kelola Instagram. Ya, kelola Instagram dengan membuatkan postingan-postingan Instagram. Umpamanya nih tergantung dia sediakan paket-paketnya, umpamanya untuk sebulan mau dia berapa postingan nih, gitu kan. Itu sediakan gitu. Terus juga teman-teman bisa juga untuk editor video nanti ya, membuatkan video marketing ya. Nanti kalau ada kesempatan kita sharing cara bikin video dari Canva juga. Nah, itu ternyata bisa dijual videonya itu 80.000 atau 150.000 gitu. Soalnya kemarin itu ada yang tiba-tiba WA, Miss, bisa nggak aku dibikinin video kayak gini? Kemarin aku beli ini 200.000 loh. Pas saya lihat, loh ini kan sederhana banget gitu, pakai Canva doang gitu. Ternyata teman-teman di luar sana banyak menggunakan Canva itu untuk editor video juga gitu loh. Dan juga tentunya buat desain-desain lain, umpamanya bikin flyer gitu ya. Atau teman-teman jadi content creator juga bisa banget gitu kalau ahli menggunakan Canva. Gitu. Oke. Kalau video undangan pernikahan bisa nggak, Kak? Oh, bisa banget. Bisa banget. Karena elemen-elemen Canva ini banyak banget untuk mendukung apapun gitu. Bisa banget. Mungkin itu aja kayaknya sih. Oke, Kak. Ya, sederhananya. Begitulah teman-teman ya, mungkin banyak sekali peluang-peluang usaha kalau emang kita punya niatan mungkin ya. Karena kalau misalnya nggak niat akan susah untuk belajar juga. Iya. Jadi dimulai dari niat, kita bisa praktek terus, berusaha untuk mengejar
si ilmunya, ketika kita udah punya ilmunya bisa dicari cuannya kayak gitu sih. Itu berlaku untuk semua bidang ya, baik itu Canva, baik itu Photoshop dan lain sebagainya. Nah, harus gitu teman-teman. Terima kasih untuk Kak Heldas atas materinya, sangat banyak sekali yang didapatkan atas penjelasannya, baik itu cara desainnya maupun hal-hal lainnya, saling mengenai pengalamannya kayak gitu ya. Nah, baik teman-teman, nanti teman-teman saya akan share link absennya dan juga sertifikatnya pada grup yang telah disediakan di Telegram ya. Jadi teman-teman nanti isikan aja link absennya, akan otomatis terdeteksi ataupun terbuat e-sertifnya dan dapat diunduh di Google Drive. Terus juga kalau teman-teman emang bingung ataupun pusing dengan penjelasannya karena emang baru pertama kali, jangan takut karena akan ada recordnya. Jadi nanti tinggal di play lagi. Dan buat teman-teman yang emang tertinggal ketika emang masuknya juga bisa dapat di play lagi agar dapat mengikuti apa yang diarahkan oleh Kak Heldas kayak gitu. Terus juga kalau teman-teman ingin membeli kelas course digital, ada kelas WordPress, kelas FIGS maupun CorelDRAW. Hari ini lagi promo Harbona, silahkan bisa dibuka webnya. Nanti juga linknya akan di-share di grup seperti itu. Barangkali untuk hari ini kita cukupkan dulu aja webinarnya. Sangat banyak sekali ilmu yang didapatkan sejam ini doang ya, karena nggak mungkin kalau kita bahas full karena butuh waktu yang sangat lama kayak gitu ya. Oke, sebelum kita cukupkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan hadir pada webinar ketiga hari ini. Semoga ilmu yang diberikan oleh Kak Heldas dapat bermanfaat seperti itu teman-teman. Oke, barangkali kita cukupkan webinarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Barangkali yang udah bisa live aja langsung. Izin live ya Mas ya? Ya, mangga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.